saya akan bacakan tentang pesan terbuka kepada dua publik figur ternama, yaitu Ibu Ida Royani dan Ben Kasarani. Dalam hal ini patut diduga keterkaitannya dengan suatu ajaran yang menyimpang, di mana kedua publik melalui platform media channel YouTube akun resmi dengan sengaja membanggakan diri. Jadi mereka berdua ini membanggakan diri saling bertemu sebagai bagian dari ajaran yang menyimpang tersebut. Padahal dengan jelas berdasarkan data maupun saksi ya mantan-mantan ajaran yang kita hadirkan di sini, semuanya bahwa aliran tersebut telah keluar dari akidah Islam pada umumnya. Salah satu contoh ya, mereka berakidah takfiri. Berakidah takfiri itu yaitu mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompoknya yang tidak berbeat kepada amir atau imamnya. Ya. Nah, terus dengan paham takfir ini merupakan benih dan akar dari paham radikalisme. Nah, ini dari paham radikalisme yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu aliran ini ada mengandung berakidah takfiri, mengkafirkan selain kelompoknya. Yang kedua, bersikap eksklusif. Jadi bersikap eksklusif ini bersikap eksklusif dan intoleran ya, intoleran terhadap kaum muslimin di luar kelompoknya. Seperti tidak mau sholat dan makmum dengan kaum muslimin di luar kelompoknya, di luar kelompok mereka. Dan hanya mereka mengambil ilmu agama dari ulama-ulama mereka sendiri. Jadi kalau di luar mereka nggak mau, gitu loh. Nah, ini dari poin ini sebenarnya banyak poin-poin yang istilahnya ajaran ini menyimpang. Nanti biar dijelaskan oleh Bapak Imam dan Ibu Eli untuk menjelaskan sebagai mantan ajaran aliran yang memang menyimpang itu, nanti biar dijelaskan. Nah, ini hal ini somasi terbuka ini kita tujukan dengan etikat baik ya, sebagai edukasi dan tanggung jawab moral kita, tanggung jawab kami kepada masyarakat agar menjaga diri dan keluarga dari jebakan kelompok-kelompok ajaran yang menyimpang ini. Nah, boleh nanti dari para mantan ya ajaran sesat, ajaran menyimpang ini ya bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bang, keterlibatan BK sama IR itu apa mungkin di organisasi Islam yang diduga menyimpang itu? Ya, dia sebagai jamaah. Ya, kalau bahasa mereka tuh jamaah aliran tersebut. Nah, mungkin mereka masih anggota. Nah, ini kita akan hadirkan sebagai ustadz di aliran tersebut, bisa bicara. Pak Imam, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Nasai. Saya mantan mubalek LDI. Ini ijazah saya. Ibu Ida mengatakan, gue bangga jadi LDI. So what? Saya jawab, apa yang ibu banggakan dari LDI? Apa karena ibu punya usaha kerudung teirek, ibu jual perbelikan ke jamaah ibu, atau bisnis lain? Dan ada aliran uang dari LDI ke pengurus-pengurus yang di atas amirnya itu. Bahkan lucunya lagi di sini ada nilai yang kita nggak pernah belajar sama sekali. Seperti usul fikih ada nilainya, tapi kita nggak pernah belajar. Nahwu sorof ada nilainya, kita nggak pernah belajar. Mustalah hadis pernah ada nilainya, tapi kita nggak pernah belajar. Tapi kok di sini ada nilai? Itu suatu kebohongan. Dan anehnya LDI sampai hari itu terus berkembang, nggak tahu ada apa di balik mereka ini. Entah dilindungi atau apa. Dan saya menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat khususnya, tolonglah segera mengeluarkan fatwa sesat kepada MUI. Kenapa? Kepada LDI, ya. Jadi tolonglah MUI Pusat segera mengeluarkan fatwa sesat kepada LDI. Bajunya Islam Jamaah. Sebab MUI ini kesannya tuh kayak menunda-nunda, rapat sana, rapat sini, tapi tidak instan cepat bagaimana gitu. Harus nunggu viral dulu gitu. Seperti Panji Gumilang kemarin viral baru respon. Kasus-kasus viral yang lain itu langsung seperti penistaan agama, dan itu cepat viral kalau langsung direspon. Kalau nggak viral, dan LDI sampai sekarang nggak akan pernah viral gitu. Dan Ibu Ida coba lihatlah
sosok-sosok kami para mantan itu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, diskriminasi, tidak kelakuan, dan bahkan saya pribadi, Ibu Ida harus tahu, saya punya istri pasca saya dikeluarkan dari LDII, istri saya udah poliandri, Bu. Udah poliandri. Ini buku nikah saya, Bu, ya. Ibu harus tahu. Jadi Ibu sebagai public figure harus melihat dari 12 sisi. Nah, ini istri saya, Bu, sudah poliandri dengan suami. Bahkan belum ada pengadilan agama sudah poliandri, Bu. Seperti ini. Saya belum ada pengadilan agama loh. Tapi dia bisa poliandri. Seperti itu. Ikut LDII, Bang? Iya. Dan memang disahkan dalam ajarannya. Iya, karena kan saya dianggap kafir. Boleh untuk dipaksa. Dianggap kafir karena keluar dari LDII. Iya. Jadi lucu, LDII itu dibilang agama nggak mau, tapi keluar dari LDII dibilang kafir, murtad. Jadi lucu gitu. Berapa lama Ustaz? Saya dari lahir sampai umur 30 gabung. Berarti orang tua ikut, Abang? Ibu saya kebetulan penerobos pusat, seleting dengan Ibu Ida Royani. Ibu Ida Royani itu dalam LDII itu punya jabatan namanya penerobos ibu-ibu pusat untuk Indonesia bagian barat. Gitu. Jadi aneh Ibu Ida mengatakan, bangga, apa yang dibanggakan? Di LDII itu tidak kenal mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, nggak kenal. Ibu negara nggak kenal tauhid, nggak kenal apa itu tauhid, itu nggak kenal. Tapi kok Ibu bangga, apa yang dibanggakan? Karena Ibu public figure mungkin ya. Jadi untuk membuat daya tarik kepada masyarakat bahwa LDII baik-baik saja. Ibu, LDII itu nggak baik-baik saja, banyak korbannya, Bu. Banyak korbannya. Ibu coba lihat dari sebelah pihak, jangan kedua belah pihak, sebelah pihaknya, tapi dari kedua belah pihak. Ibu cek YouTube, cek yang lain, banyak ini. Ustaz, pada saat keluar dari LDII terakhir jamaahnya ada berapa yang tergabung di LDII di seluruh Indonesia? Mereka mengklaim itu 50 juta. Padahal kita sensus sendiri 1 juta aja nggak sampai. Sistem perekrutannya gimana mungkin? Nah, ini saya menghimbau kepada infotainment semua ya. Perekrutan itu adalah terhadap artis-artis atau itu orang yang tidak paham agama tapi berduit. Itu perekrutan mereka. Kalau nggak berduit, jangan khawatir nggak direkrut, nggak bakal. Dan itu ada persenan tiap bulan. Kita ditarik untuk wajib itu 10%. Itu untuk amirnya saja. Secara include semua dari kelompok desa daerah itu total 35%. Aliran dana itu masuk. Jadi dengan Panji Gumilang ya sama lah, hampir sama. Dan itu global kalau ini. Panji Gumilang hanya skup Indramayu aja. Bang, balik lagi kan lembaga dakwah Indonesia ya. Islam Indonesia. Itu kegiatannya apa, dakwah ke daerah, ke langsung ke ini atau seperti apa? Ya mereka eksklusif komunitas, dia hanya sesama komunitasnya aja. Dan kita masuk LDII itu nggak bisa langsung, harus ada tahap-tahap. Sampai baiat, setelah baiat baru diklaim sebagai orang LDII. Bang, balik lagi ke BNK Sapani tadi ya. Bukti-bukti apa aja Bang dia sejauh ini bisa terlibat dalam organisasi tersebut? Keterlibatannya? Ini kan ada podcast beliau antara Ida Royani dan BNK Sapani. Itu ada di namanya channel LDII. Dan kebetulan BNK Sapani ini kan orang tuanya ya sudah almarhum ya. Itu beliau kan sudah meninggal. Itu didapuk sebagai imam daerah. Nah ini bisa ditunjukkan. Nah ini. Nah, berarti perlu diungkap juga nih antara BNK Sapani dan Marsanda kan, ada apa juga kan? Nah, boleh diungkap. Oke, saya masih mau dijelaskan lagi. Ustaz, tapi pada saat ada kegiatan itu sempat nggak bertemu dengan Ida Royani atau BNK Sapani, sempat nggak kan? Ustaz lama juga kan di situ, sempat bertemu nggak dengan mereka? Saya kenal, tapi tidak akrab tahu. Kenal. Setiap kita pekan kedua daerah di Pondok Gede selalu ketemu saya. Tadi si Ida Royani sendiri kan punya jabatan, apakah BK sendiri atau BNK Sapani sendiri punya jabatan juga di dalam organisasi? Jabatan nggak ada, hanya dulu bapaknya BNK Sapani itu imam daerah Tangerang Timur, tapi sudah meninggal. Oh, imam daerah. Imam daerah Tangerang Timur, Pak Babut.
Bang, tadi kan dikatakan Ben Kasyafani mengikut akidah takfiriyah, mengkafir-kafirkan. Itu saat itu siapa yang dikafirkan? Apakah dia menuju seseorang atau memang untuk umum? Untuk semua kaum muslimin yang ada di Indonesia bahkan dunia. Jadi kalau nggak baiat kepada amir saya kafir. Jadi kalau tidak baiat kepada orang ini seperti juru selamatnya lah, seperti amirnya lah. Abdul Aziz. Kalau Ben Kasyafani tentang ini pasti tidak akan mengaku. Ibu Ida Royani tanya, Ibu Ida kenal ini nggak Bu? Pasti dia tidak akan aku. Ini sebagai contoh ya, ini ibu ini kan dulu bekas di LDI ya. Nah ibu bisa menceritakan, ibu dulu mengkafir-kafirkan orang di mana akidahnya. Nah ibu bisa ceritakan sehingga ibu keluar dari aliran tersebut. Nah, dari Yang awal, rasul. ya awal mula saya memang bukan anggota LDI awal mula. Terus saya diajak oleh bule saya ngaji gitu kan. Saya orang awam nggak ngerti agama. Saya diajak ngaji oleh bule saya. Itu pertama tahapannya itu diajari sholat. Setelah itu diajari nanti mempelajari Juz'ul Imarah katanya gitu. Keimaman katanya gitu. Nah di situ saya kan nggak ngerti gitu. Buat apa imam? Ya ini kamu nanti di beat gitu. Terus kalau di beat emang ngapain? Saya kan nggak ngerti apa-apa. Nanti itu janji bahwa kamu tuh sudah jadi orang Islam, orang iman. Ya kita ini yang benar. Ngapain begitu gitu. Nah terus pada itu ya saya ngikut aja ya, ngikut aja sampai ke beat itu gitu kan. Padahal dalam hati saya bertanya, lah yang beat itu yang beat itu berapa, yang nggak beat itu berapa gitu kan. Nah, itu katanya gini, yang nggak beat itu ya masih kafir, walaupun ibuku sendiri iya katanya gitu. Bahkan dibilangnya ibu kamu sendiri itu kalau tidak ikut kita jamaah ya itu tergolong kafir seperti itu. Itu Alasan kuatnya apa? Artinya bahwa menganggap LDI itu paling benar gitu. ya alasan kuatnya ya beat itu doang sih sebenarnya. Jadi apa ya, kalau udah beat itu meyakini bahwa itu adalah jamaah. Nah, jadi mereka itu menyebutnya Islam itu ya jamaah kita, iman itu ya jamaah kita, seperti itu. Contoh pengalaman ibu waktu haji umroh, ibu menganggap nggak yang mereka haji umroh itu kafir semua gimana? Keyakinan ibu waktu masih di aliran tersebut? Nah, itu ya, saya tahun 2017 tuh alhamdulillah di Kodar Haji. Nah, di sana itu kan yang haji jamaah dari Kerawang itu 19 orang gitu kan. Itu kan di KPIH itu ada pemimpinnya satu, yang Tauif ya. Nah, kami tidak gabung sama mereka gitu. Nah, hanya gabung satu hotel aja. Adapun ini ibadah tuh masing-masing udah misah gitu kan. Nah, terus di situ ada yang namanya pas hari Jumat itu kan memang penuh menjelang ke mana kalau haji itu lupa sih, ke Arafah gitu. Itu pas hari Jumat seminggu sebelum ke Arafah itu orang-orang LDI yang rombongan saya laki-lakinya itu Jumatan di kamar hotel di situ. Nah mereka nggak, kalau di hotel tuh mereka nggak mau gabung, misalnya kayak pas nggak gilirannya ke Masjidil Haram gitu ya kan, itu mereka nggak mau gabung dengan apa namanya jamaah di masjid gitu, yang mau hanya di Masjidil Haram aja gitu. Padahal Masjidil Haram juga selain LDI juga gitu kan, aneh juga gitu. Sebenarnya saya juga apa ya namanya harusnya tuh bangga gitu kan, cuma saya yang surga gitu kan harusnya, tapi dalam hati kecil saya itu berontak gitu. Kok kasihan amat ya mereka yang lebih pintar dalam agama, lebih fasih membaca Al-Quran, lebih hafal, mereka yang tahu hadis, masa ya dibilang kafir orang-orang banyak itu gitu kan. Nah itu ya jadi nangis gitu kan, nangis. Kok kasihan amat, tapi ini bener enggak sih? Jadi hati kecil saya tuh bertanya seperti itu, karena saya juga orang awam ya. Jadi bener enggak sih gitu kan? Kita lihat pas ke Arafah itu begitu banyaknya berbondong-bondong orang haji, ribuan orang gitu kan.
masa kayak gitu dibilang kafir gitu. Sekarang saya merasa kayak berdosa banget. Kalau dibilang lah jangan sampai ke situ lagi gitu, seperti itu. Gitu. Bang, balik lagi Bang ke masalah Ben Kasyafani ya. Apakah ada statement dari Ben Kasyafani untuk mengajak kelompok tertentu ikut aliran dia yang dia percayai atau gimana? Selama ini belum ya, cuma kita lihat dari video tadi ya memang ada keterkaitannya gitu loh dengan organisasi. Kalau itu kan bilang organisasi ya, ada ajaran-ajaran menyimpang itu gitu. Ada keterkaitannya ada. Terkait diduga soal aliran dana itu gimana Bang? Mas Imam yang ngerti aliran dana. Aliran dana ya. Aliran dana itu pasti dari jamaahnya individu masing-masing. Itu ditarik total 35% dari kelompok, desa, daerah, pusat. Pusat 10%, 25% itu di bawahnya. Jadi kalau bulan ini nggak bisa dibayar, bulan depan double jadi 70%. Jadi utang, kita ini jadi utang. Seperti itu. Artinya diduganya mereka menerimakah atau tidak terkait Maksudnya ada iuran gitu Bang? Ada iuran. Ada iuran? Pasti ada. menerimakah atau tidak mungkin diduga? Kalau Ida Royani pernah saya nganterin THR-nya dari Sultan Aulia pernah dapat 900.000 pernah. Dari Saya pernah nganterin THR-nya beliau ngasih THR ke Ida Royani Berapa tadi? 900.000. 900.000. Valiasi dari Bapak Imam. Dapat. imamnya. Kan Ida Royani orang kaya, harusnya malu lah. Masa 900.000 diterima gitu. Tahun 2005. Bang, Pak Ustadz, maaf, apakah di dalam LDI sendiri itu semua pembelanjaan bahan pokok dan segala macam harus berada di situ? Maksudnya ekonomi berputar di situ aja? Enggak juga, enggak. Berarti tidak ada paksaan di situ? Tapi kalau untuk sholat, untuk mengaji, untuk menikah harus sesama golongannya. Oh. Iya, dan di LDI itu bodohnya tidak kenal madhab. Di 2006 LDI ditanya madhabnya apa, Hambali. Tapi di 2021 viral kembali LDI itu madhabnya Muhammadi. Jadi langsung ke Nabi Muhammad, tidak perlu pakai 4 madhab itu. Terlalu ribet. Bilangnya gitu. Mas Imam, setiap jamaah itu diwajibkan nggak sih untuk merekrut orang untuk masuk ke lembaga ini? Wajib. Dan BEN itu sendiri masuk ke organisasi ini sejak kapan? Dari kapan? Ikut bapaknya. Mungkin Kalau Mas Ben Imam Kasyafani tahu itu gimana? dari lahir ya, dari lahir. Bapaknya imam daerah Tangerang Timur, pasti otomatis anaknya ikut. Apalagi saya sebagai mubalek ya, mubalek Ustadz LDI, jadinya kita punya tugas untuk mengembangkan jamaah. Jadi dengan kita merekrut salah satunya yang tidak paham agama dan banyak duit. Itu syarat mutlak? Syarat mutlak. Kalau misalnya lulusan Gontor atau lulusan Mesir, susah. Susah. Ini ada apa pemaksaan untuk bayar iuran seperti apa Ibu? Karena punya pengalaman juga kan? Ya, Pemaksaan untuk membayar membayar. iuran itu sebulan sekali ada yang namanya IR atau infak persenan rutin bulanan ya. Itu 10%, kalau saya kena 10%. Seandainya nggak bayar, dia ngedobelin besok seperti utang, seperti itu. Gitu. Pernah sih Ibu sempat dipaksa untuk membayar walaupun tidak memiliki uang? Ya, waktu itu tahun 2020, waktu itu ya saya lagi bangkrut gitu ya kan. Nah, untuk makan aja susah kan. Nah, di situ kenapa nggak bayar persenan? Apakah kamu udah ikutan aliran apa gitu kan, misalnya ikutan sama ulama-ulama yang keluarin LDI itu katanya. Enggak, saya bilang kayak gitu kan. Nah, terus saya nggak mampu Pak bayar karena ini uang buat bayar sekolah anak, buat makan gitu kan. Ya kalau nggak mampu bayar 150 pun nggak apa-apa, itu yang ngomong wakil imam daerahnya gitu kan. Itu sampai tawar menawar 50.000 aja deh, sampai seperti itu gitu loh. Ya udah deh nggak apa-apa gitu, sampai begitu gitu kan. Akhirnya saya karena apa ya ngikutin kajian-kajian di luar juga bahwa infak itu adalah
nggak wajib ya semampu kita. Jadi saya nggak bayar sama sekali ke LDI itu gitu. Saya hanya infak aja, kalau pengajian saya infak gitu aja. Kalau ada pembangunan masjid sedikit ya saya infak dengan sakpol kemampuan saya, tidak mengikuti yang persenan itu. Akhirnya ujung-ujungnya saya dikeluarkan dari anggota LDI dengan alasan saya tidak bisa mengikuti aturan mereka, yaitu katanya membid'ahkan infak persenan, mengajak-ngajak orang untuk ngaji di luar LDI, yang seperti dijelaskan Mas Imam tadi bahwa berguru di luar LDI itu nggak boleh ya. Emang saya berguru pada ustadz-ustadz di luar ngaji gitu ya, itu nggak boleh gitu kan. Terus nomor 3-nya saya tidak sesuai dengan aturan Quran hadis jamaahnya mereka, maksudnya begitu. Tapi ancaman ada nggak sih Bu? Ancaman ada nggak sih Bu ketika memang sudah meniatkan diri untuk keluar dari lembaga itu? Kalau dikeluarkan dari LDI, ya otomatis saya itu ada aturan dari mereka, dilarang negur, nyapa itu, nyapa nggak boleh. Yang punya hubungan WA-nya itu harus diblokir. Bahkan kemarin itu orang LDI sendiri ngomong ke saya, bahkan fotonya aja di HP mereka, kalau ada foto saya harus dihapus seperti itu. Gitu. Sampai saudara-saudara, terutama saudara ipar ya, kalau saudara saya sih ada, saudara ipar itu pada memblokir saya. Gitu. Saudara ipar saya memblokir saya, bahkan saudara ipar saya juga ada yang bilang memaksa, menyuruh suami saya untuk menceraikan saya, seperti itu, untuk menceraikan saya, katanya dibilang udah kafir, seperti itu. Bang, melihat dengan banyaknya aliran dana yang dikumpulkan, mungkin ada sangkaan dugaan apa aja sih Bang dengan kasus ini? Jadi kalau ajaran ini memang tadi dijelaskan itu mewajibkan. Jadi mereka mewajibkan setiap bulan bagi pengikutnya atau bagi jamaahnya itu 10% dari gajinya, dari hasilnya. Nah kalau di umat muslim kan pada umumnya mereka yang diwajibkan kan hanya zakat 2,5% ya, setelah haul, setelah ada nisabnya. Tapi imam yang tadi ditunjukkan ke kita tadi, nah itu dia berijtihad mewajibkan tiap bulan bagi satu-satunya pengikutnya itu diwajibkan 10%. Jadi dari mulai seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai luar negeri, mereka punya kewajiban untuk menyerahkan dana ya kan 10% ini ke imam tersebut.